Meski putusan MK terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK terasa inkonsisten, pemerintah akhirnya memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang diketuai Firly Bahuri dari 4 menjadi 5 tahun. Namun kebijakan pemerintah ini justru dinilai ahli tata negara juga tak sesuai dengan konstitusi. Lalu apa maksud dari inkonsistensi dari dua lembaga negara ini? Benarkah keputusan ini kental dengan muatan politik? Inilah top review selengkapnya. Pemerintah akhirnya menetapkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah komando Firly Bahuri CS diperpanjang hingga akhir tahun 2024. Kebijakan itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku pihaknya sudah memperhatikan perdebatan di antara ahli hukum tata negara. Pemerintah sendiri tidak sepakat terkait sejumlah hal dalam putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga anti rasuah. Pasalnya, MK dinilai tidak konsisten, namun pemerintah memilih tunduk kepada konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurang sepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah. Ya misalnya dulu ini kan diangkat berdasar undang-undang lama yang 4 tahun. Kok tiba-tiba diubah sekarang, apa tidak boleh berlaku ke depan aja? Misalnya dulu Gufron tidak memenuhi syarat menurut undang-undang baru, maka diberlakukan yang lama gitu. Terasa inkonsisten. Tetapi karena MK mengatakan kepada saya sudah ketemu dengan MK tanggal 29 Mei kemarin, semua hadir hakimnya kecuali satu karena sedang ke Korea. Keputusannya mengatakan menurut MK berlaku untuk yang sekarang. Ya sudah diikuti saja. Kan tidak bisa kita mengatakan tidak pada putusan MK. Lalu dasar hukum apa yang mau kita pakai kalau putusan MK sudah mengatakan gitu, kita tidak taat. Masa jabatan pimpinan KPK yang diketuai Firly Bahuri seyogyanya akan selesai pada 19 Desember 2023. Maka dengan putusan MK serta sikap pemerintah ini, artinya tidak ada pembentukan panitia seleksi KPK untuk memilih pimpinan lembaga anti rasuah baru, karena Firly CS akan menjabat hingga Desember 2024. Tidak bakal segera. Kan itu habisnya nanti masih 19 Desember. Tetapi kalau pemerintah tidak mengeluarkan kepres, tidak membentuk tim seleksi sekarang, itu berarti memang ya berlaku untuk yang sekarang jabatan itu. Karena kalau misalnya pemerintah tidak setuju dengan putusan MK, ya mestinya kan sekarang sudah dibentuk pansel. Pemerintah tidak membentuk pansel karena pemerintah terikat terhadap putusan MK. Meskipun di dalam diskusi-diskusi kita tidak semuanya setuju terhadap putusan. Namun alasan pemerintah memberlakukan putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun kepada pimpinan lembaga anti rasuah era Firly Bahuri CS dinilai aneh oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari.
Menurut Ferry, putusan MK itu mestinya tidak diterapkan langsung pada pimpinan KPK era Firly Bahuri alias berlaku surut. Sikap pemerintah ini membuat kecurigaan adanya kepentingan politik istana untuk cawe-cawe di Pilpres 2024. Iya, pertama statement Menko Polhukam itu kan penuh dengan keraguan-raguan ya. Satu, beliau sendiri menyatakan tidak setuju dengan putusan MK. Kedua, ketika di istana disampaikan bahwa bagaimanapun harus mentaati putusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Di bagian part ini kita tidak mengetahui mana yang disetujui pemerintah dan mana yang tidak disetujui. Nah, kalau memang mematuhi putusan MK dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, mestinya tidak diperpanjang langsung kepada pimpinan KPK saat ini, karena itu sama saja memberlakukan surut hukum. Secara ketatanegaraan, yang itu maknanya juga secara konstitusi, tidak boleh hukum itu diberlakukan surut. Nah, jadi aneh kan, satu menyatakan bahwa taat dengan prinsip ketatanegaraan yang dia yakini secara keilmuan, tetapi harus dipahami keinginan pemerintah beda dengan keilmuan itu. Nah, ini yang tidak bisa kita mengerti. Kenapa pemerintah tidak menjalankan konsep keilmuan ketatanegaraan dan konstitusi itu sendiri? Kenapa pemerintah maunya sesuai dengan keinginan dan kepentingan pimpinan KPK? Jangan-jangan memang ini adalah rancangan bangun yang diinginkan oleh istana ya, agar pimpinan KPK saat ini diperpanjang, lalu mereka bisa cawe-cawe karena presiden sendiri ingin cawe-cawe untuk kepentingan pencalonan kubu oposisi yang memiliki katakanlah ya penanganan perkaranya sedang dijalankan oleh pimpinan saat ini. Nah, pada perspektif ini kita bisa mengetahui bahwa antara kepentingan cawe-cawe presiden sudah diperlihatkan dalam proses memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Kecurigaan putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK merupakan pesanan istana juga dirasakan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Bukan. MK-nya yang ngikutin pemerintah. Malah terbalik nih Pak Saud. Iya, itu MK-nya yang ngikutin pemerintah. Itu kan sekarang dia lembaga udah di bawah pemerintah. Nggak mungkin juga Gufron minta tolong ke sono tanpa izin dulu pemerintahnya. Ya udah lu pergi sono izin, nanti kalau dikasih gue iyain kan gitu. Jadi jangan. Maksudnya sudah diatur ini, atau pesanan gitu Pak Saud? Ya iyalah. Jadi itu kan udah dibilang melaksanakan putusan, tapi kan putusan itu diminta, yang minta itu udah izin dulu gitu. Nggak mungkin juga Gufron di bawah pemerintah tiba-tiba Gufron dan kawan-kawan itu kemudian berangkat begitu aja tanpa permisi dulu. Jadi jangan dibalik-balik lah mikirnya, itu kan namanya berpotensi bohongi rakyat juga, nggak boleh lah kayak begitu. Kita juga tahu semua itu gitu loh. Nggak baik juga lah, udah selesai lah. Ini pemerintahan mau berakhir kok masih main begitu sih cara memimpin. Tidak hanya MK yang inkonsisten terhadap putusan uji materi masa jabatan pimpinan KPK, nyatanya pemerintah juga inkonsisten dengan sikap memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah. Maka wajar timbul kecurigaan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diutak-atik ini kental bermuatan politik.